Akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin banyak terjadi. Pengalaman traumatis sebagai korban kekerasan seksual dapat memberikan dampak pada kondisi psikologis apabila tidak mendapatkan pertolongan dan juga pendampingan psikologis. Kita lihat pemirsa dampak dari kekerasan seksual pada anak. Ada beberapa dampak, di antaranya adalah gejala fisik di mana sakit kepala, lalu jantung berdebar, kemudian nafas sesak dan juga pendek, lalu perut nyeri dan juga otot tegang. Di mana ada juga ini gejala yang dialami adalah emosi, di mana perilaku dia juga berubah, mulai suka cemas dan juga marah dan juga merasa sendiri dan juga merasa dikucilkan, bahkan tidur terganggu dan juga agresif. Ada juga gejala kognitif yang juga harus dipahami oleh orang tua, di antaranya adalah sulit fokus, kurang konsentrasi, mudah lupa dan juga sulit membuat keputusan dan juga pikiran yang berulang. Nah, kita lihat selanjutnya seperti apa dampak kekerasan seksual ini pada anak, di mana ada dua fase masalah psikologis. Yang pertama adalah masalah fase akut, di mana ini terjadi segera setelah kejadian kekerasan seksual sampai 2-3 minggu. Korban ini mengalami kekacauan dan juga perilaku dan pikiran. Sementara ada juga pemirsa, ini fase jangka panjang, di mana ini korban mulai reorganisasi kehidupannya. Bisa terjadi dua hal pemirsa. Yang pertama adalah adaptif, di mana ini korban kembali beradaptasi dengan keadaan serta kembali berfungsi dan juga produktif. Sementara yang kedua ini adalah kita lihat berikutnya maladaptif, di mana maladaptif ini adalah korban tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan. Gejala pada fase akut menetap, muncul berbagai gejala psikologis yang dapat mengganggu fungsi dan juga aktivitas sehari-hari. Nah, kalau untuk jangka panjang pemirsa, kita lihat jangka panjang akibat dari kekerasan seksual. Nah, bila tidak teratasi dengan baik pemirsa, maka akan muncul PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma, di mana di sini biasanya anak ataupun orang-orang yang mengalami pelecehan secara terus-menerus ini akan membuat anak itu trauma dan secara tidak sengaja akan merubah sifatnya jika ada pemicunya. Berikutnya adalah depresi. Nah, depresi ini juga akan menimbulkan anak ini sulit untuk beraktivitas dan juga lebih murung, berbeda dari sifat anak-anak biasanya. Dan juga ada berbagai dampak tadi yang juga akan dirasakan anak-anak. Kita lihat kalau untuk terapi korban kekerasan seksual ini sebenarnya bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan psikoterapi suportif, reedukatif dan juga rekonstruktif, di mana ini bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang bisa mendukung korban untuk bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan juga meminimalisir dampak dari trauma. Bisa juga melalui psikofarmaka, yaitu obat antidepresan, ansietas, antipsikotik, dan juga mood stabilizer. Ini adalah obat-obat yang akan digunakan kepada korban untuk menenangkan korban ketika korban traumanya muncul atau sifat depresinya juga muncul. Nah, yang bisa dilakukan juga untuk korban kekerasan seksual adalah rehabilitasi psikososial. Ini bisa disupport oleh pihak keluarga dan juga teman-teman korban, di mana untuk mengajak korban ini selalu berbicara dan juga beraktivitas seperti biasa untuk perlahan menghilangkan traumanya atau memudarkan traumanya sehingga dia akhirnya bisa kembali ke masyarakat dan juga bisa berperilaku seperti biasa sebelum pada saat korban ini mengalami kekerasan seksual. Berikutnya adalah transcranial magnetic stimulation atau neurofeedback. Dan berikutnya adalah support system atau dukungan dari keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan sekitar yang tadi juga bisa bersifat psikososial untuk tentunya bisa membantu anak atau korban dari kekerasan seksual ini kembali beraktivitas seperti biasa.